Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan materi pembelajaran kelas rangkap dengan judul materi pengorganisasian kelas. Baiklah, dalam pengorganisasian kelas yang pertama ada penataan ruangan. Penataan ruangan pelajaran kelas rangkap adalah pengaturan fisik ruang kelas yang dirancang untuk mengakomodasi siswa dari berbagai tingkat dalam satu ruang. Penataan ruangan dalam pembelajaran kelas rangkap bertujuan untuk memfasilitasi siswa dari berbagai tingkat kelas secara efektif dalam satu ruang. Ada beberapa pendekatan penataan ruangan, salah satunya yang pertama, zona pembelajaran. Maksudnya, ruangan dibagi menjadi beberapa zona sesuai dengan tingkat kelas. Setiap zona memiliki alat bantu belajar dan materi yang sesuai untuk meminimalkan gangguan dan meningkatkan fokus belajar siswa. Yang kedua ada susunan meja yang fleksibel. Meja dan kursi disusun dalam format yang fleksibel untuk mendukung diskusi kelompok atau pembelajaran mandiri. Yang ketiga ada penggunaan alat bantu visual. Setiap area dilengkapi dengan alat bantu visual seperti poster, papan tulis, atau teknologi yang membantu siswa belajar mandiri. Yang keempat, ada ruang untuk akses mandiri. Maksudnya area khusus seperti sudut baca atau komputer disediakan untuk siswa melakukan aktivitas mandiri tanpa mengganggu kelompok lain. Yang kelima, ada kemudahan akses sumber belajar. Artinya adalah alat belajar seperti buku atau bahan ajar ditempatkan agar mudah diakses oleh siswa. Kesimpulan, penataan ruangan dalam pembelajaran kelas rangkap bertujuan memfasilitasi siswa dari berbagai tingkat dan efektif. Ini dilakukan dengan membagi ruangan menjadi zona pembelajaran, menyusun meja secara fleksibel, menyediakan alat bantu visual, ruang aktivitas mandiri, dan akses yang mudah ke sumber belajar. Pendekatan ini memastikan lingkungan belajar yang nyaman dan efisien untuk semua siswa. Yang kedua ada pengorganisasian kelas. Pengorganisasian kelas ini bertujuan untuk memastikan siswa dari tingkatan dapat belajar dan efektif di satu kelas. Ada beberapa pendekatan pengorganisasian kelas, antara lain yang pertama, pengelompokan berdasarkan tingkat, yaitu siswa dikelompokkan sesuai dengan tingkatan kelas atau kemampuannya. Guru memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan tingkatan kelas. Yang kedua, rotasi tugas, yaitu siswa bergantian antara bekerja mandiri, kelompok, atau mendengarkan guru. Yang ketiga, ada pembelajaran kolaboratif, yaitu siswa dari berbagai tingkat kelas diajak bekerja sama. Yang keempat, pembelajaran mandiri dan terstruktur, yaitu siswa didorong untuk belajar mandiri menggunakan bahan ajar yang sudah disampaikan guru. Sementara guru fokus memberikan perhatian kepada kelompok lain. Kesimpulan dari pengorganisasian kelas dalam pembelajaran kelas rangkap adalah bertujuan untuk mengakomodasikan perbedaan kemampuan siswa melalui pengelompokan, rotasi, tugas, kolaborasi antar murid, dan pembelajaran mandiri, sehingga pembelajaran tetap efektif dan seimbang. Yang ketiga ada disiplin kelas. Disiplin kelas dalam pembelajaran kelas rangkap sangat penting untuk memastikan pembelajaran berjalan lancar. Mengingat siswa dari berbagai tingkatan kelas belajar di ruangan yang sama. Beberapa pendekatan disiplin yang efektif adalah yang pertama, aturan yang jelas dan konsisten. Guru menerapkan aturan kelas yang jelas dan diterapkan secara konsisten untuk semua tingkatan kelas. Aturan ini biasanya mencakup bagaimana siswa harus berperilaku saat bekerja mandiri atau mendengarkan instruksi. Yang kedua, manajemen waktu. Pengelolaan waktu yang baik sangat penting, terutama guru bergantian memberikan perhatian kepada kelompok yang berbeda. Siswa diajarkan untuk tetap fokus dan mandiri selama guru bersama kelompok lain. Kemudian yang ketiga ada tugas dan tanggung jawab siswa. Siswa diberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan mereka.
Ini membantu menjaga keterlibatan mereka dan mengurangi kegangguan selama pembelajaran. Yang ketiga, penguatan positif. Guru menggunakan penghargaan atau pujian untuk mendorong perilaku yang baik seperti kerja mandiri, kerjasama, atau disiplin pribadi yang penting dalam pengelolaan kelas rangkap. Kesimpulan, disiplin dalam pembelajaran kelas rangkap sangat penting untuk memastikan pembelajaran berjalan lancar. Mengingat siswa dari berbagai tingkatan kelas belajar di ruang yang sama. Beberapa pendekatan disiplin yang efektif ini dapat membantu pembelajaran berjalan dengan baik. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.